Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya dalam program Travel Story Katolikpedia. Guys, kamu masih ingat dengan kalimat ini? 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, ini bukan kata-kata belaka. Nope. Ini salah satu prinsip iman umat Katolik. 7 pahlawan ini sudah membuktikannya. Monsinyur Albertus Sugija Pranoto adalah orang di balik semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena baginya, umat Katolik harus berguna tidak hanya bagi gerejanya, tapi bagi bangsa dan negaranya. Umat Katolik tak boleh hanya mencintai gerejanya, tapi harus mencintai negaranya. Dirilis dari Kompas.com, Monsinyur Sugija Pranoto adalah salah satu imam Katolik di masa itu yang nasionalis banget. Ia turut membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada 15–19 Oktober 1945. Uskup yang merupakan teman baik Presiden Soekarno ini juga memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia lewat tulisan-tulisannya. Di masa itu, tulisannya sudah melanglang buana ke media-media asing di Eropa dan Amerika Serikat. Melalui tulisannya itulah Monsinyur Sugija membuka mata dunia tentang Indonesia yang sudah merdeka dari jajahan Belanda. Berkat Monsinyur Sugija pula, Vatikan menjadi salah satu negara Eropa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Monsinyur Sugija wafat pada 22 Juli 1963 saat berobat di Belanda. Mendengar kematiannya, Presiden Soekarno langsung memerintahkan agar jenazah Monsinyur diterbangkan ke Indonesia dengan biaya sepenuhnya ditanggung negara. Puji Tuhan, hingga sekarang spirit hidup Monsinyur Sugija yang membara tak pernah pudar dari wajah Gereja Katolik Indonesia. Kamu familiar kan dengan nama Bandara Adi Sucipto? Ya, nama Adi Sucipto ini diambil dari salah satu pahlawan Indonesia, Agustinus Adi Sucipto. Ia seorang pahlawan Katolik loh. Marsekal muda Agustinus Adi Sucipto adalah pria cerdas. Ia sangat lihai dalam menerbangkan pesawat terbang saat itu. 10 Oktober 1945, Adi Sucipto berhasil menerbangkan pesawat misi Koren dari Ciberium ke Moguo. Peristiwa ini tercatat sebagai penerbangan pertama di wilayah RI oleh awak Indonesia pasca kemerdekaan bumi pertiwi. Lagi-lagi keberanian Adi Sucipto mencatatkan sejarah. 17 hari kemudian ia berhasil menerbangkan pesawat Cureng bertanda merah putih. Ini adalah penerbangan berbendera merah putih pertama di tanah air. Pada tanggal 15 November 1945, Adi Sucipto mendirikan sekolah penerbangan di Yogyakarta, tepatnya di lapangan udara Moguo. Wah, pria Katolik yang nasionalis banget ya. Agustinus tahu betul bahwa perjuangannya pasti menuai risiko besar. Saat kepulangannya dari Singapura untuk mengangkut bantuan obat-obatan, pesawat yang dikemudikannya diserbu beruntun oleh Belanda. Adi Sucipto dan 8 rekannya gugur. Nama Bandara Adi Sucipto adalah bagian dari penghormatan negara dan untuk mengenang perjuangannya. Agustinus Adi Sucipto benar-benar membuktikan bahwa ia 100% Katolik, 100% Indonesia. Wage Rudolf Supratman, salah satu pahlawan Indonesia yang sangat populer. Nama inilah yang melahirkan lagu kebangsaan negeri ini, Indonesia Raya. Komponis sekaligus guru dan wartawan ini adalah penganut Katolik yang taat. Rudolf adalah nama baptisnya. Ini tertulis jelas dalam buku Sejarah Nasional edisi pertama yang ditulis oleh M. Sapija yang didukung oleh data Keuskupan Agung Jakarta. Beberapa waktu lalu, ada yang mengklaim bahwa W.R. Supratman adalah seorang Muslim. Meski demikian, Gereja Katolik tetap mempunyai data dan keterangan sejak awal bahwa tokoh yang pernah dipenjara pada masa penjajahan Jepang ini adalah seorang Katolik. Seperti yang kita tahu, Gereja Katolik seringkali tidak ingin terlalu menonjolkan umatnya yang berjuang dan ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Jika Agustinus Adi Sucipto dikenal sebagai pahlawan di Angkatan Udara, maka di Angkatan Laut ada Laksamana Madya TNI Yosafat Sudarso. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru.
Saat itu, Laksamana Yosudarso adalah pemimpin KRI Macan Tutul. Demi menyelamatkan 2 KRI lainnya dari serangan Belanda, perwira Angkatan Laut itu memilih pasang badan sebagai umpan. Bersama 24 awak kapalnya, Yosudarso gugur sebagai kusuma bangsa di Laut Aru. Yosudarso selain harum di kalangan Angkatan Laut, namanya juga sering digunakan dalam sekolah-sekolah Katolik. Di Indonesia, nama Slamet Riyadi sangat familiar. Sering kita temui pada nama jalan, sekolah, rumah sakit, hingga nama kapal perang Indonesia. Ini sebagai salah satu bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang perjuangannya. Brigadir Jenderal Slamet Riyadi gugur di medan perang dalam Operasi Penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon. Nah, faktanya Slamet Riyadi adalah pahlawan Indonesia yang beragama Katolik. Yang lebih menariknya, ia mengenal Katolik setelah dewasa. Pria kelahiran Surakarta ini terpikat dengan iman Katolik setelah mendengar lagu Malam Kudus yang terdengar dari Gereja Santo Petrus Purwosari Solo. Selain itu, Slamet Riyadi sendiri pernah membuat janji bareng teman dekatnya, Letnan Kolonel Joko Mulyono. Janji itu adalah mereka akan dibaptis sebagai seorang Katolik bila Tuhan mengizinkan mereka selamat dalam sebuah pertempuran. Dilansir dari hidupkatolik.com, Slamet Riyadi baru dibaptis saat usianya 22 tahun. Bersama teman dekatnya, Slamet menerima sakramen pembaptisan di Gereja Santo Antonius Purbayan Solo pada malam Natal 24 Desember 1949. Slamet memilih Santo Ignatius sebagai nama baptisnya. Urip Sumoharjo adalah seorang Letnan Jenderal TNI. Ia lahir di Purworejo pada 22 Februari 1893. Nama kecilnya adalah Muhammad Sidik. Menurut penjelasan Amrin Imran dalam buku Legend Sumoharjo, dulunya Urip seorang Muslim, namun ia akhirnya beralih menjadi Katolik. Dalam Gereja Katolik, ia adalah pahlawan Indonesia yang menerima penghargaan dari Paus Paulus ke-6. Hingga sekarang, piala penghargaan tersebut tersimpan di gereja kecil di Kompleks Akademi Militer Magelang. Kamu masih ingat dengan lagu Maju Tak Gentar? Ya, lagu ini diciptakan oleh Cornel Simanjuntak. Ia seorang penganut Katolik yang taat. Bakat musiknya makin berkembang saat ia mulai bersekolah di Kolese Saverius Muntilan yang dipimpin oleh imam-imam Jesuit. Cornel Simanjuntak berhasil memanfaatkan Jepang yang menjajah Indonesia saat itu demi mengasah skill bermusiknya untuk kemudian mengajari rakyat Indonesia mengenal nada lagu. Ia juga pernah ikut bertempur melawan serdadu Belanda pasca proklamasi kemerdekaan RI. Itulah beberapa tokoh pahlawan di Indonesia yang beragama Katolik. Perjuangan yang berani dari para pahlawan ini memberikan contoh nyata kepada kita sebagai generasi penerus bangsa bahwa tidak cukup hanya menjadi seorang Katolik. Kita harus 100% Katolik, harus 100% Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.